Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah ada senter, terus yang kedua ada lilin, yang ketiga ada sendok sayur, nanti digunakan sebagai lensa cekung ataupun lensa cembung. Kemudian ada layar berkas celah cahaya, yaitu pada kardus yang sudah kita beri celah di tengahnya. Kemudian ada cermin dan berkas kertas putih. Baiklah, untuk percobaan pertama, yaitu percobaan sifat cahaya pada cermin datar. Nah, sebelum kita menggunakan cermin datar, di sini saya akan menggunakan layar biasa, yaitu kertas kardus. Kemudian senter yang sudah dinyalakan, yaitu melewati batas. Nah, di sini kita bisa melihat apakah terlihat bayangan nantinya. Nah, di sini senternya sudah kita atur dengan melalui lubang yang sudah kita berikan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apakah terlihat bayangan atau tidak. Nah, kita lihat. Kemudian kita lihat apakah ada bayangan. Nah, hasilnya itu tidak terlihat bayangan ataupun sudut pantulnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin datar. Di sini kita sudah meletakkan cermin, kemudian senter yang sudah dinyalakan, dan berkas cahaya lewat posisi pertama. Kita bisa melihat sifat cahaya adanya bayangan yang dihasilkan dari cermin. Nah, bisa dihasilkan dari cermin. Kemudian senter yang sudah dinyalakan dan berkas cahaya lewat. Kemudian kita melihat sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan dari senter, diletakkan dengan sejajar. Nah, antara pantulan berkas cahaya dengan pantulan itu sejajar, yaitu membentuk 180 derajat, yaitu dengan berkas cahaya yang ada pada cermin dan pantulan yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan merubah sedikit posisi senter, yaitu setelah kita merubah posisi senter, maka kita akan melihat posisi sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan. Ini adalah sudut datangnya. Nah, di sini ada sudut datangnya. Kemudian ada posisi sudut pantul, yaitu juga berubah menjadi 30 derajat. Nah, bisa dilihat. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan, yakni saya akan menggunakan satu buah lilin yang akan saya geser-geser mendekati dan menjauhi cermin datar. Nah, baiklah, ini yang akan saya geserkan, maka kita akan melihat pada posisi ini terlihat berlawanan ke anu kene. Percobaan selanjutnya saya akan menggunakan satu buah lilin yang akan saya geser-geser mendekati dan menjauhi cermin datar. Nah, langsung saja. Baiklah, ini lilin yang akan saya geser, maka kita akan melihat pada posisi ini terlihat bayangan. Nah, terlihat bayangan
pada cermin datar sama dengan ukuran benda aslinya. Di sini kita melihat ukuran bayangannya sama pada benda aslinya atau lilinnya dengan yang ada bayangannya dengan yang ada di cermin. Dan jarak benda asli sama dengan jarak bayangan yang ada di cermin datar. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin cembung. Nah, di sini saya menggunakan sendok sayur. Nah, sebagai cermin cembungnya, maka kita dapat melihat bahwa di sini di layar tidak terdapat pantulan dari cermin cembung. Nah, tidak ada terlihat pantulan cahaya karena sifat dari cermin cembung yaitu menyebarkan cahaya ke segala arah. Nah, bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah bayangan maya, yang artinya bayangan tidak dapat diproyeksikan oleh layar. Jarak bayangan cermin cembung tidak dapat dipastikan karena bayangan maya terbentuk di belakang cermin. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan melihat sifat cahaya pada cermin cekung. Di sini kita lihat belum adanya berkas cahaya. Nah, sebelum diletakkan cermin cekung di belakangnya, selanjutnya jadi kita lihat bahwa di sini kita belum melihat adanya berkas cahaya. Nah, sebelum kita letakkan cermin cekung di belakangnya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan meletakkan cermin cekung di belakang lilin. Nah, kita dapat melihat adanya pantulan dari cermin cekung terhadap layar. Nah, di sini ada pergerakannya, pantulannya. Nah, karena sifat dari cermin cekung adalah memantulkan cahaya ukuran bayangan pada cermin cekung dapat lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran benda aslinya, tergantung pada posisi benda. Nah, coba kita lihat di sini memang tidak begitu jelas tapi terdapat bayangan. Ketika kita letakkan lebih jauh, maka posisi bayangannya juga terlihat lebih besar. Nah, lebih besar ketika diletakkan sedikit lebih jauh.